Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenal awal masuknya Islam di Tanah Lu. Masa awal masuknya Islam di Lu. Yang pertama, peran para pedagang. Peran para pedagang Arab dan Rusia yang datang ke Lu melalui jalur perdagangan maritim menjadi faktor utama dalam penyebaran Islam. Mereka membawa ajaran serta menjalin hubungan dengan masyarakat. Yang kedua, dakwah damai. Para penyebaran Islam di Lu melakukan dakwah dengan cara yang damai dan toleran. Mereka menghormati dan tradisi lokal hingga ajaran Islam Lu mudah diterima oleh masyarakat Lu. Yang ketiga, peran Wali Songo. Meskipun tidak secara langsung, pengaruh Wali Songo dari Jawa juga terasa di Lu. Beberapa ajaran dan metode dakwah Wali Songo merembet hingga ke wilayah Sulawesi termasuk Lu. Tokoh-tokoh Islam di masa awal. Yang pertama, Datuk Lu. Datuk Lu merupakan tokoh berpengaruh di Lu yang menerima Islam pada abad ke-17. Keislamannya menginspirasi banyak masyarakat untuk memeluk ajaran agama Islam. Datuk Lu juga berperan dalam memperkuat fondasi di Lu. Yang kedua, Arung Palaka. Arung Palaka seorang pemimpin di Bone yang dekat dari Lu. Ia adalah tokoh Islam yang berani dan kuat. Ia berperan dalam mempertahankan keislaman dan melawan kekuasaan Belanda di Indonesia. Yang ketiga, peran ulama. Peran ulama lokal. Selain para tokoh besar, banyak ulama lokal yang berperan dalam menyebarkan Islam di Lu. Mereka menjadi guru agama dan pendakwah yang dihormati oleh masyarakat. Peran Islam dalam budaya Lu. Yang pertama, upacara adat. Islam berpadu dengan budaya lokal Lu. Upacara adat seperti mak badong, mas suraya, dan penyambutan tamu terkadang diwarnai dengan unsur-unsur Islam. Misalnya, doa dan zikir sering dipanjatkan dalam upacara adat tersebut. Kedua, kesenian. Kesenian tradisional Lu seperti pagelu dan gendang bakung juga menampilkan unsur-unsur Islam. Lirik dan lagu gerakan tari seni sering menceritakan kisah Islam atau mengungkap nilai-nilai keislaman. Yang ketiga, sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan di Lu juga dipengaruhi oleh ajaran Islam. Hubungan antara anggota keluarga didukung oleh nilai-nilai Islam, seperti saling menghormati, saling menyayangi, dan saling membantu. Prosesi pemakaman Rembu Solo merupakan upacara pemakaman tradisional yang meriah dan kompleks. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari persiapan jenazah hingga upacara pemakaman. Ritual dan upacara ini dipenuhi dengan ritual dan simbolisme yang mendalam, mencerminkan nilai-nilai luhur seperti penghormatan kepada leluhur dan keharmonisan sosial. Peningkatan budaya Rembu Solo merupakan warisan budaya yang penting bagi masyarakat menjadi bukti ketahanan tradisi dan identitas sosial. Keunikan Rembu Solo. Salah satu keunikan Rembu Solo adalah prosesi pengantaran jenazah ke tempat peristirahatan terakhir, diiringi dengan tarian dan nyanyian yang merdu. Upacara perkawinan. Yang pertama, persiapan pernikahan di Lu melibatkan proses yang panjang dan rumit, termasuk penentuan tanggal, menentukan mahar, dan menyiapkan seserahan. Yang kedua, ritual. Upacara pernikahan dipenuhi dengan ritual dan simbolisme yang melambangkan harapan dan doa bagi pasangan yang menikah. Salah satunya adalah upacara Mapanyolo, orang yang melambangkan penyerahan tanggung jawab dari orang tua kepada pasangan yang menikah. Yang ketiga, pesta pernikahan. Pesta pernikahan di Lu dirayakan dengan meriah dan penuh sukacita. Keluarga dan kerabat berkumpul untuk merayakan momen sakral ini. Adapun makanan tradisional di Lu, yang pertama beras. Beras merupakan makanan pokok masyarakat Lu. Beras diolah menjadi berbagai jenis makanan seperti nasi putih, nasi kuning, dan bubur. Yang kedua, ikan. Ikan merupakan sumber protein penting bagi masyarakat Lu. Ikan diolah menjadi bagian berbagai jenis makanan seperti ikan bakar, ikan goreng, dan ikan kuah. Sayuran seperti kacang panjang, terong, dan bayam merupakan pelengkap makanan yang penting
sayuran di dalam berbagai jenis masakan seperti tumis, sayur bening, dan sayur santan. Yang ketiga, buah-buahan. Buah-buahan seperti pisang, mangga, dan durian merupakan sumber vitamin dan mineral penting. Buah-buahan biasanya dimakan langsung atau diolah menjadi makanan atau minuman. Zaman kerajaan Lu. Yang pertama, masa keemasan. Kerajaan Lu mencapai masa keemasan pada abad ke-17 dan ke-18. Islam menjadi agama resmi kerajaan dan berperan dalam menyatukan masyarakat Lu. Yang kedua, pengaruh Islam. Masyarakat Islam menginspirasi para pemimpin kerajaan dalam menjalankan kebijakannya dan mengelola kerajaan. Keadilan, ketaatan pada Allah, dan saling menghormati menjadi dasar pengambilan keputusan kerajaan. Yang ketiga, lembaga Islam. Berkembangnya lembaga Islam menjadi seperti masjid dan pesantren, menunjukkan kekuatan Islam semakin kuat dan dalam masyarakat lokal. Di masa kontemporer, perkembangan lembaga Islam, masjid, pesantren, dan organisasi Islam berkembang pada saat pada masa kontemporer. Lembaga ini menjadi pusat pendidikan agama, dakwah, dan kegiatan sosial. Pengaruh sosial, ajaran Islam global berpengaruh pada Islam di Lu. Munculnya aliran interferensi baru dalam Islam membuat masyarakat di Lu lebih kritis dan memilih ajaran sesuai dengan keyakinan mereka. Tantangan dan peluang. Tantangan utama dalam Islam masa kontemporer adalah menghadapi ideologi yang bertentangan dengan Islam dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Masa depan Islam dulu memiliki peluang besar untuk menjadi fondasi bagi kemajuan dan kemakmuran masyarakat dulu dengan menjaga nilai-nilai Islam dan menerapkan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Masyarakat dulu bisa mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Kenal identitas Lu. Bangsa dan suku Lu, sebuah wilayah di Indonesia Sulawesi Selatan, memiliki identitas budaya yang kuat dan kaya. Identitas ini terjalin erat dengan warisan leluhur, adat istiadat dan nilai luhur yang diwariskan turun-temurun. Di wilayah ini, suku asli seperti Lu, Toraja, dan Bugis hidup berdampingan, membentuk keragaman budaya yang unik. Lu dikenal dengan sejarah yang panjang dan kompleks, dan tercermin dalam adat, identitas, bahasa, dan seni yang khas. Sejarah dan asal-usul bangsa Lu. Pada zaman prasejarah, suku Sulawesi memiliki jejak sejarah yang panjang. Diperkirakan telah ada sejak masa zaman prasejarah. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa wilayah ini telah dihuni oleh masyarakat purba. Diperkirakan suku Lu merupakan keturunan dari suku Austronesia yang beremigrasi ke wilayah Indonesia bagian timur. Mengenali bahasa di Lu. Lu, sebuah daerah di Sulawesi Selatan, memiliki kekayaan budaya yang kaya, termasuk bahasa di daerahnya yang unik. Bahasa Lu, yang merupakan bagian dari rumpunan bahasa Austronesia, memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri yang membedakannya dari bahasa Indonesia dan bahasa daerah lain. Daerah lain di Indonesia memahami bahasa Lu tidak hanya penting untuk memahami budaya secara mendalam, tapi juga menghargai keragaman bahasa dan budaya Lu. Struktur bahasa Lu. Yang pertama, bahasa Lu memiliki struktur bahasa yang kompleks yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Struktur tata bahasanya memiliki beberapa keunikan, seperti penggunaan artikel yang khas. Yang kedua, bahasa Lu memiliki sistem fonologi yang unik, dengan konsonan dan vokal yang khas. Beberapa bunyi dalam bahasa Lu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Bahasa Lu memiliki kosakata yang kaya dan beragam. Ada banyak kata dan bahasa di dalam bahasa Lu yang tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia. Dialek bahasa Lu memiliki beberapa dialek dengan versi kecil dalam penggunaan kata.